Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas alur proses buat kerja ke Jepang. Buat teman-teman yang baru masuk ataupun baru nonton ke channel ini, boleh ditonton-tonton ya video sebelumnya tentang alur untuk proses buat kerja ke Jepang. Dan kebetulan di video kali ini kita akan melanjutkan video part sebelumnya, yaitu tentang tips dan trik lolos Mensetsu Kaigo. Dan ini sekarang kita masuk ke part 5 Minasang. Dan di part 5 ini sudah ada 17. Jadi buat teman-teman yang belum nonton di part 1 dan part 2, part 3, part 4, silahkan untuk ditonton di playlist yang sudah saya sediakan. Semoga bermanfaat. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Jadi di sini saya mau disclaimer terlebih dahulu ya Minasang, bahwasanya saya itu bukan guru profesional ataupun bukan guru kaigo, akan tetapi saya juga mau kerja sebagai kaigo di Jepang. Dan kebetulan saya waktu itu gagal 2 kali mensetsu dan revisi lagi sama TSK gitu ya. Dan kebetulan hasilnya itu di ketiganya saya lolos, dan ini saya simpulkan, dan ini hasil pemikiran saya, dan semoga bisa digunakan buat kalian semuanya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di nomor 17 ini sering banyak muncul pertanyaan tentang kaigo Minasang. Oke, kita langsung saja. Kaigo no shigoto naiyo ga arimasu ka? Donna shigoto desu ka? Yang artinya itu pekerjaan kaigo itu di dalamnya apa, ataupun pekerjaan macam apa gitu kaigo itu. Jawaban saya seperti ini. Kaigo no shigoto wa otoshiyori o otetsu koto desu. Tatoeba sukuji kaijo ya Nyuyoku kaijo ya Haisetsu kaijo nado desu. Yang artinya itu pekerjaan perawatan melibatkan membantu orang lanjut usia ataupun orang tua lah, seperti itu. Seperti membantu makan, bantuan mandi, dan menggunakan toilet ataupun haibeng lah kayak gitu, bantuan BAB ya. Jadi karena kita mau kerja sebagai kaigo ya tentunya harus mengetahui dulu dong, kita itu kerjanya tuh seperti apa sih gitu. Kita itu kerja kaigo tuh di dalamnya itu hal-hal apa aja ya. Salah satunya contohnya ya kayak gini. Dan yang utamanya itu memang membantu kehidupan lansia. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu adalah tentang hal terpenting dalam pekerjaan kaigo. Kaigo no shigoto de daiji na koto wa nan desu ka? Yang artinya apa hal terpenting dalam pekerjaan keperawatan? Jawaban saya seperti ini. Ichibang daiji na koto wa anzen tenken da to omoimasu. Kaigo no shigoto wa iro-iro na kaijo aru no de, kaigo shoku wa kaijo suru mae ni fukushiogu o kakunin shinakereba narimasen. Tatoeba hea kara toire made idou suru mae ni goryosha ga tento shinai you ni kuruma isu o kakunin shinakereba narimasen. Yang artinya adalah saya pikir hal yang paling penting adalah keselamatan lansia. Karena kerja kaigo banyak bantuan terhadap lansia, jadi mereka harus memeriksa alat, maksudnya mereka itu sebagai kaigo ya, memeriksa alat sebelum melakukan bantuan. Misalnya sebelum pasien berpindah dari kamar ke toilet, kaigo shi ataupun perawat harus memeriksa kursi pasien untuk memastikan pasien tidak terjatuh. Jadi waktu itu saya pernah belajar sama sensei saya, waktu itu dia itu kaigo fukushishi. Jadi yang terpenting dalam pekerjaan kaigo itu ya memang keselamatan lansia. Tapi selain itu juga banyak orang yang berpendapat bahwasanya yang paling penting bekerja di kaigo itu adalah komunikasi dengan lansia dan yang lain sebagainya. Ya intinya komunikasi yang baik untuk menghindari kecelakaan kerja ataupun supaya terjadinya keselamatan ketika kerja itu sangat dipentingkan. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat Ichibang Deiji na koto wa shigoto kaigo no shigoto wa communication toka dan yang lain sebagainya. Tapi ini salah satu jawaban saya
yang dikonfirmasi oleh TSK. Oke, selanjutnya adalah di sini pertanyaan tentang hal tersulit dalam pekerjaan ataupun profesi sebagai kaigo. Kaigo no shigoto de ichiban muzukashi no wa nanda to omoimasu ka? Yang artinya menurut Anda apa bagian tersulit dalam bekerja di profesi kaigo atau perawatan? Oke, jawaban saya ichiban muzukashi no wa ninchishou no hito to au toki sore wa ichiban muzukashi to omoimasu. Watashi wa nihongo ga joju janai desu kara ninchishou no hito to au toki machigai narimasu node muzukashi da to omoimasu. Yang artinya saya pikir bagian tersulit dalam pekerjaan kaigo adalah bertemu dengan orang demensia. Karena bahasa Jepang saya tidak bagus, jadi saya takut salah paham ketika bertemu dengan mereka. Jadi menurut saya itu adalah hal yang paling sulit di dalam pekerjaan kaigo. Oke, minasang, jadi memang ya terkenal bahwasanya bahwa Ninchiso itu banyak banget hal-hal yang apa ya istilahnya itu merepotkan lah, karena dia itu ya demensia gitu kan, sering lupa dan apa namanya demensia itu kan ada 4 ya. Jadi demensia apa gitu, terus kayak intinya gini, setiap demensia itu tuh berbeda-beda. Jadi ada yang efeknya itu pelupa, ada yang marah, ada yang intinya Choto muzukashi tomo. Intinya menurut saya ya ketika bertemu dengan orang yang demensia itu sangat sulit. Dan alasan saya di sini karena saya Nihongo saya itu kurang bagus, jadi nanto ano sore wa muzukashi desu. Kayak gitu minasang. Mungkin buat teman-teman ada hal yang lain boleh komen di kolom komentar ya. Menurut kalian yang paling sulit bekerja di kaigo itu apa? Silakan untuk komen di kolom komentar. Oke? Ja, Sugi. Di sini ada pertanyaan yang biasanya itu ditanya tentang setiap kaijo minasang ataupun setiap bantuan. Contohnya gini. Nah, titik-titik ini tuh diisi dengan bentuk bantuannya. Contohnya gini. Nani nani kaijo de cui shinakereba naranai koto wa nan desu ka? Atau kyotsukeru pointo wa nan desu ka? Yang artinya ketika bantuan bla bla bla, ya sebutin misalkan jenis bantuannya itu Sokuji Kaijo ataupun Nyuyoku Kaijo dan yang lain sebagainya. Ketika bantuan Sokuji Kaijo misalkan ataupun ketika bantuan makan misalkan, apa hal yang harus diperhatikan ataupun poin apa yang harus diperhatikan. Nah, ini saya sudah siapkan beberapa contoh kaijo ya. Barangkali nanti bisa kalian pakai dan barangkali ada pertanyaan gitu. Jadi saya sudah siapkan dan tolong untuk disimak dengan baik. Oke, minasang, di beberapa contoh kaijo ini saya saya tuliskan poin-poinnya ataupun Kyotsukeru pointo ataupun hal-hal yang harus diperhatikan dan poin-poin apa yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan bantuan tersebut. Contohnya seperti ini. Sokuji kaijo no toki goeng shinai you ni sokuji no mae ni suibun o agete tabemono ni toromiko o iremasu. Yang artinya itu untuk mencegah muntah selama waktu makan, berikan mereka air sebelum makan dan tambahkan bahan pengental pada makanannya. Mungkin buat teman-teman yang sudah mempelajari buku merah ataupun buku biru ya, kalian akan apa istilahnya itu, ataupun intinya yang pernah belajar kaigo pasti akan paham dengan istilah goeng, istilah toromiko. Jadi itu tuh memang sering banget digunakan oleh perkaigoan di Jepang. Jadi yang namanya lansia itu kan untuk menelan itu kan susah. Jadi ada caranya gitu. Jadi salah satunya itu menggunakan toromiko, yaitu untuk mengentalkan air ataupun makanan seperti itu. Dan yang selanjutnya nomor 2, Nyuyaku Kaijo Toki Goryosa ga hitoshoku shinai ni kaigo shoku wa oyu no ondo o kakunin shinakereba.
naranain des. Pengasuh harus memeriksa suhu air saat mandi untuk mencegah pasien menderita sengatan panas ataupun heat shock. Jadi supaya pasien ataupun goriosanya itu enggak kepanasan. Jadi kita itu harus menentukan suhu yang cocok seperti itu. Nomor 3, ijo kaijo no toki jiko shinai you ni fukushiogu o kakunin shinakereba narimasen. Ketika bantuan perpindahan harus memeriksa alat agar tidak terjadi kecelakaan. Oke, ini termasuk anzeng tengkeng yang tadi ya minasang. Bahwasanya ketika kaigoshi ataupun seorang kaigo itu mau melakukan kaijo, khususnya tentang ido kaijo, kayak dari hea ke toilet, dari ruang rekreasi ke shokudo dan yang lain sebagainya, kita itu harus memeriksa fukushiogu. Contohnya gini, ketika kita ingin membantu mereka itu berpindah, jadi kita itu harus mengecek kursi rodanya. Kan tidak menutup kemungkinan di dalam kursi roda itu ada apa misalkan, ataupun ada kotor, atau takutnya burekinya rusak, ataupun remnya patah dan yang lain sebagainya. Itu harus dikakunin terlebih dahulu sebelum melakukan kaijo agar mencegah terjadinya jiko ataupun kecelakaan. Dan yang terakhir nomor 4, Cakudatsu Kaijo Surutoki Fuku o Kirut Kirutoki Kansoku kara Kensoku made Shinakereba narimasen. Ini bahasa saya ya, bahasa simpel saya. Mungkin bahasa Keigo yang lebih bagusnya ada, tapi kalau kalian tahu silahkan komen di kolom komentar. Artinya ketika bantuan memakai baju, harus memakaikan baju dari arah yang benar. Nah, ini bahasa Kaigo lagi nih, Kansoku sama Kensoku. Jadi intinya ketika menggunakan baju terhadap lansia itu harus menggunakan ataupun harus dari arah yang benar. Kalau misalkan menggunakan baju itu harus dari arah yang sakit. Dan kalau melepas baju itu harus dari arah yang sehat kayak gitu. Mungkin kalau misalkan yang belum pernah belajar kaigo secara mendalam ini agak sedikit bingung. Tapi buat teman-teman yang pernah memahami materi-materi kaigo dari buku biru ataupun dari buku merah itu bakal paham ya minasang. Dan saya ada osusume minasang bahwasanya buat teman-teman ya khususnya yang memang belum belajar, silakan untuk gunakan buku biru ataupun buku merah. Dan kalau misalkan kalian penting ataupun butuh, silakan bisa dicek out di keranjang bawah ini. Aduh, ujung-ujungnya malah ini ya malah apa istilahnya, malah dagang. Tapi siapa tahu bisa membantu ya teman-teman. Dan satu lagi, kebetulan akhir-akhir ini minasang bahwasanya pekerjaan kaigo itu agak seenak jidat ya kaisa itu. Artinya gini, untuk syarat bisa diterima di perusahaan kaigo, iya di bidang kaigo itu ya JFT Basic A2 ataupun JLPT N4. Tapi akhir-akhir ini tuh sering banget dia itu meminta yang level kaiwanya itu minimal N3 ataupun sudah punya N3, itu lebih diutamakan. Nah, maka dari itu saya juga sama masih berproses. Dan kebetulan saya sering belajar menggunakan buku Gaku Shudo N3. Nah, ini adalah sistem belajar saya. Jadi dari buku itu tuh udah jelas banget. Jadi pola ini, artinya ini, penggunaannya ini, dan itu tuh sangat membantu banget buat kita yang lagi belajar dari nol ataupun yang belajar untuk upgrade kaiwa, untuk upgrade skill bahasa Jepang. Kalau misalkan kalian minat ataupun kalian ada kesempatan buat mempelajari ini, silahkan saya osusumekan ataupun saya rekomendasikan untuk memiliki buku ini. Gak usah repot-repot, silahkan kalian tinggal cek-cek, tinggal kalian lihat-lihat di keranjang yang sudah saya sematkan. Mungkin hanya ini minasang yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Minasan wa watashi no douga seigo made mite kurete itadaki arigatou gozaimashita. Buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai akhir,
Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk di-like, komen, share ke teman-temannya. Barangkali mereka juga lagi membutuhkan materi tentang Kaigo seperti ini. Dan buat teman-teman yang lagi berproses jangan lupa komen di kolom komentar ya minasang. Kita sama-sama lagi berproses buat kerja ke Jepang. Semoga kita disukseskan dan dilancarkan segala prosesnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja minasang watashi kara ijo desu. Yoroshiku onegai shimasu. Ja mata ne.